Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nusantara, malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya di udara di dunia digital. Sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke masih dapat mendengar suara khas Kak Yuda ya yang serak-serak becak ini. Tetapi mudah-mudahan tidak karena suaranya lantas kemudian sahabat Nusantara jadi tidak semangat gitu ya untuk belajar. Tetapi mudah-mudahan manfaat dari apa yang Kak Yuda sampaikan bisa tersampaikan dan bermanfaat bagi sahabat Nusantara semuanya. Nah, pada malam hari ini Kak Yuda di grup Kafilah Dagang Nusantara ya masih dalam tema yang sama, program yang sama, yakni The Power of Copywriting. Namun pada malam hari ini pembahasan kita adalah merancang copywriting anti penolakan. Ya gitu, keren banget ya maksud materinya ya. Jadi merancang copywriting anti penolakan. Jadi malam hari ini Kak Yuda akan memandu atau memberikan panduan bagaimana menyusun copywriting gitu ya. Jadi bagaimana sih cara menulis iklan supaya iklan kita kemudian tidak ditolak oleh pembaca daripada copywriting kita. Nah, kita langsung masuk aja ya sahabat Nusantara. Sahabat Nusantara, anggota Kafilah Dagang Nusantara, jika pada audio kali ini Kayut anggap ayah bunda kakak semuanya sudah selesai menyimak materi penghantar dan perdana ya. Jadi malam hari ini Kayut anggap seluruh anggota grup sudah menyimak dua materi sebelumnya, yakni materi penghantar materi dan materi perdana kemarin ya tentang dasar-dasar copywriting ya. Nah, kemudian sebenarnya seluruh materi dalam program ini sangat berurutan. Nah, itu yang Kak Yuda khawatirkan. Jadi agar pemahamannya bisa sempurna dan mendapatkan suatu dari program ini, maka perlu mempelajarinya secara bertahap. Jadi dari mulai yang awal sampai nanti yang akhir gitu ya. Untuk mempelajari materi kedua, ayah bunda kakak sebelumnya harus mempelajari materi pertama. Untuk mempelajari materi yang ketiga, ayah bunda kakak sebelumnya harus mempelajari materi yang kedua, dan begitu seterusnya sampai dengan nanti yang terakhir. Nah, karena itu jika ayah bunda kakak belum menyimak materi penghantar dan perdana yang kemarin sudah Kak Yuda bagikan, baiknya kunjungi dulu channel YouTube Kayut dan simak terlebih dahulu materi-materi Kayut yang sebelumnya. Kalau sudah disimak ya alhamdulillah ya, tentu sudah disimak kan ya. Nah, jika sudah disimak, mari kita teruskan ke materi pada malam hari ini. Nah, Kayut menyebut materi malam ini dengan judul merancang copywriting anti penolakan. Karena memang di materi ini ayah bunda kakak akan belajar cara menyusun copywriting, belajar cara menyusun tulisan iklan gitu ya, agar iklan atau copywriting kita bisa anti penolakan. Maka ayah bunda kakak perlu berkenalan dengan makhluk yang bernama elemen copywriting. Jadi makhluk ini namanya elemen copywriting. Copywriting bukan tulisan yang asal-asalan atau asal jadi aja gitu ya. Ada poin-poin yang perlu ayah bunda kakak lengkapi agar iklan ayah bunda kakak enak dibaca dan tentunya menghasilkan penjualan. Poin-poin itu disebut dengan elemen copywriting ya. Secara umum, elemen copywriting terbagi menjadi 7 bagian. Kita ulangi ya. Secara umum, elemen copywriting terbagi menjadi 7 bagian. Jadi elemen copywriting itu ada 7 bagian. Nah, 7 bagian itu adalah yang pertama headline. Yang pertama headline, yang kedua pengantar. Yang ketiga detail manfaat. Jadi yang ketiga detail manfaat. Yang keempat penawaran. Nah, jadi yang keempat penawaran. Yang kelima alasan. Jadi yang kelima alasan. Yang keenam call to action atau CTA. Ya, jadi yang keenam call to action atau CTA, dan terakhir yang ketujuh adalah notabene. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, siap? Kita bahas.
Jangan lupa subscribe dulu dong. Subscribe dulu, yang belum subscribe boleh like, boleh komen, memberikan sapa salam dari mana, asal muasal, boleh absen ya di setiap materi-materi kayut di kolom komen. Silakan tulis nama lengkap, kemudian dari daerah mana gitu ya, harapannya seperti apa, silakan boleh. Jangan curhat ya, kalau curhat kepanjangan. Baik, kita bahas saja langsung elemen copywriting. Yang pertama tadi adalah headline. Headline adalah kalimat awal yang ada dalam iklan promosi yang dibuat oleh ayah, bunda, dan kakak. Bisa dikatakan headline adalah bagian yang sangat penting dalam iklan kita. Riset mengatakan dari 10 orang yang menerima iklan, hanya 2 orang yang memutuskan untuk membaca iklan sampai selesai. Apa artinya ini? Artinya orang-orang akan memutuskan lanjut baca atau tidak setelah mereka membaca headline iklannya gitu. Nah, tugas headline adalah membuat orang tertarik dan penasaran dengan apa yang mau kita sampaikan. Jika headline-nya biasa-biasa saja, maka bisa dipastikan keseluruhan iklan kita tidak akan dibaca. Dan ketika iklan tidak dibaca, itu berarti ada penjualan. Inilah mengapa banyak profesional mengatakan bahwa headline itu sangat penting. Bahkan beberapa orang mengaku saat membuat copywriting, mereka membutuhkan waktu yang begitu lama dalam menyusun headline. Bayangkan ketika headline-nya biasa-biasa saja, misalnya isi headline-nya seperti diskon 5%, ayo beli gitu. Maka orang yang menerimanya akan menyeplos, terus kenapa? Apa gitu ya, emang gue pikirin nggak penting kali gitu ya, bodoh amat gitu ya, dan kalimat-kalimat sejenisnya gitu. Nah, selalu ingat, kegagalan copywriting dimulai dari gagal merancang headline yang menarik. Karena inilah salah satu yang harus ayah, bunda, kakak perhatikan saat menulis copywriting ya. Apakah headline kita sudah sangat menarik dan membuat pembacanya penasaran? Jika belum, maka jangan sekali-kali menyebar copywritingnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menulis headline yang menarik? Ada banyak rumus yang bisa ayah, bunda, kakak gunakan, tapi Kayut tidak akan berikan pada kesempatan malam kali ini. Kayut akan bagikan di materi berikutnya, karena materi kali ini hanya fokus kepada elemen copywritingnya saja. Jika Kayut nekat bagikan tipsnya di malam kali ini, maka bisa panjang banget pesannya nanti. Karena itu sekarang kita lanjut dulu ke elemen kedua saja ya. Oke, baik. Elemen kedua adalah pengantar. Terkadang ada orang-orang yang berhasil memancing prospek untuk membaca iklan mereka. Ini keberhasilan headline tadi. Tapi sayangnya ketika headline mereka langsung menyodorkan produk, ini mirip seperti tamu yang tidak sopan ya. Jadi sayang gitu, setelah headline-nya udah bagus, mereka langsung nyodorin produk gitu. Apa gitu kan? Ini mirip seperti tamu yang nggak sopan gitu loh. Setelah pintu dibuka, kemudian si tamu langsung masuk rumah padahal belum dipersilahkan. Nah, jika ini dilakukan dalam copywriting, maka bisa dipastikan hasil copywritingnya kecil. Bahkan dalam banyak kasus, copywritingnya tidak menghasilkan penjualan satupun gitu ya. Nah, jadi apa yang seharusnya dilakukan? Sebaiknya sebelum menawarkan sesuatu, kita harus memulainya dengan kalimat-kalimat pengantar. Nah, kalimat pengantar ini bisa berupa cerita, fakta-fakta, hasil riset, pertanyaan, menceritakan latar belakang atau berbentuk sapaan gitu ya. Buatlah tulisan yang bisa menyambungkan headline dengan produk kita. Inti dari pengantar adalah pendekatan terlebih dahulu buat pembaca iklan kita ya. Pembaca daripada iklan ayah, bunda, dan kakak itu hanyut ya, dan mengangguk saat membaca bagian ini. Oh gitu ya, bahasa kasar gitu. Semakin dibaca, semakin membuat pembacanya larut dalam tulisan kita. Nah, memang tahapan ini menantang, tapi jika ayah, bunda, kakak bisa melakukannya, maka kita akan mudah dalam menjual sesuatu. Jadi setelah headline, jangan lupakan bagian pengantarnya ya. Oke, pada dasarnya orang tidak suka dijuali. Karena itu
pendekatan dulu baru jualan. Jika pendekatan kita salah, maka hasilnya pasti akan bermasalah. Oke, kita masuk ke elemen ketiga, yakni detail manfaat. Di bagian inilah kita mulai memperkenalkan produk kita. Kita jelaskan manfaat produk dari produk kita ya, produknya ayah, produk bunda, produk kakak-kakak semua, anggota grup Kapila Dagang Nusantara. Jika manfaatnya banyak, kita bisa gabungkan 3 manfaat dalam satu paragraf. Atau ayah, bunda, kakak bisa menuliskannya dalam poin-poin. Ingat ya, yang diceritakan adalah manfaatnya. Banyak orang di bagian ini sibuk menceritakan fitur dari produk. Padahal fitur dengan benefit atau manfaat itu berbeda gitu ya. Nah, misal kita jual obat, maka jangan ceritakan komposisinya, karena tidak ada yang peduli dengan itu, kecuali jika ada yang tanya. Ya tentunya kalau obat, manfaat obatnya apa gitu kan ya. Nah, calon pembeli ingin tahu produk ayah, bunda, kakak bisa apa ya. Mereka tidak peduli dengan cara buatnya. Seseorang beli sampo untuk menghilangkan ketombe, untuk karena aromanya misalkan. Seorang beli pakaian karena desainnya, karena ukurannya pas, karena bahannya nyaman. Seseorang beli makanan karena itu enak, karena rasanya nikmat, karena mereka penasaran juga dengan bentuk makanan dan sebagainya ya. Seseorang daftar jadi reseller karena peluangnya ya, prospek rezekinya, karena produknya mungkin mudah dijual gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah manfaat produk atau jasa yang kita tawarkan itulah yang seharusnya kita ceritakan. Ketika orang paham dengan apa yang kita jual, maka kemungkinan produk ayah, bunda, kakak akan terbeli dan akan semakin besar, lalu terjadi RO atau repeat order gitu ya. Nah, itu sering kayak udah rasakan ya, alhamdulillah wa syukurillah ya. Kalau kita sedikit saja gitu ya, kalau bisa sih banyak ya merancang copywriting dengan baik. Memang kendalanya kadang bad mood ya gitu ya, tapi harus semangat gitu ya. Menulis itu jangan asal-asalan, karena kalau asal-asalan seperti materi yang kayak udah sampaikan kemarin ya, bahwa dunia ini menganut sistem tanam tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, tentunya kalau kita menanamnya asal-asalan, maka yang kita tuai pun adalah respon yang asal-asalan gitu ya. Nah, sebagai tambahan, di bagian ini kalau perlu ceritakan perbedaan produk kita dengan produk kompetitor gitu ya. Tonjolkan hal-hal yang uniknya. Tapi ingat, cukup ceritakan kelebihan produk atau jasa ayah, bunda, kakak saja, tanpa perlu menjelek-jelekan produk atau jasa orang lain. Oke, gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Ya, ini tentang penawaran. Ya, inilah kunci agar copywriting kita direspon pembacanya, yaitu penawaran. Bagian sebelumnya hanya menceritakan produk kita, tapi bagian ini yang akan menggerakkan pembaca untuk tertarik. Terkadang orang membeli bukan semata-mata karena butuh produknya. Terkadang orang membeli karena penawaran yang menarik gitu loh. Ya, kayak sering ngalamin gitu ya, produknya biasa aja sebetulnya sih menurut Kak Yud, cuman karena konten kemudian tambah lagi dengan copywriting yang prima gitu ya. Jadi menarik, kemudian akhirnya penawaran itu diterima gitu loh ya, dibeli gitu ya, dan berlimpah ya pembeliannya. Jadi buatlah penawaran yang bahkan kita sendiri tidak bisa untuk menolaknya. Kayak ulangin ya, buatlah penawaran yang bahkan kita sendiri saja tidak bisa untuk menolaknya. Kayak ulangin lagi nih sekali lagi, buatlah penawaran yang bahkan kita sendiri tidak bisa untuk menolaknya. Oke, penawaran yang umum itu digunakan kurang lebih ada 3 hal. Yang pertama, bonus spesial. Yang kedua, adanya potongan harga. Siapa sih yang nggak mau harganya dipotong gitu ya? Yang ketiga, solusi. Jika ayah, bunda, kakak bisa berikan bonus untuk setiap pembelian ya. Misalkan beli kaos dapat topi. Nah, itu bonus namanya ya. Beli sepatu bonus tali sepatunya atau beli sepatu bonus kaos kaki gitu ya. Nah, sebaiknya bonus yang diberikan juga bonus yang berkualitas ayah, bunda, kakak semuanya ya. Karena semakin berkualitas bonusnya, semakin membuat orang tertarik
ya. Apalagi jika bonusnya berkualitas dan jumlahnya banyak gitu ya. Misalkan beli sepatu sepasang dapat panci, dapat kulkas, dapat magicom, dapat motor gitu ya, dapat setelah PC, otomatis itu akan jauh lebih menarik gitu ya. Jadi kalau beli bonus, memberikan bonus itu harus yang berkualitas dan jumlahnya banyak gitu ya. Kemudian apa tadi ya? Apa tadi? Kemudian potongan harga ya. Oke, potongan harga. Potongan harga atau orang yang sering menyebutnya dengan istilah diskon gitu ya. Jadi diskon itu artinya potongan harga. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita bisa mendapatkan sesuatu dengan harga yang jauh lebih hemat, jauh lebih terjangkau, bukan murah ya, terjangkau, itu adalah sebuah kesenangan tersendiri. Betul tidak? Kalau kita beli sesuatu terus harganya dipotong tiba-tiba gitu kan senang banget gitu ya. Nah, hal ini juga berlaku untuk calon pembeli kita ya. Sesekali berikanlah penawaran potongan harga, jelaskan nominal yang bisa mereka hemat ya, dan tonjolkan harga setelah dipotong diskon. Jadi nanti kita bisa menggunakan sistem angka coret ya. Jadi harga coret itu kita tulis misalkan 10.000 coret, nah harganya jadi 7.000 misalkan. Itu disebut dengan potongan harga atau diskon atau sistem coret gitu ya. Jadi kita coret. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak bisa memberikan bonus atau potongan harga? Artinya fokus ke penawaran ketiga, yaitu tadi kita harus bisa memberikan solusi. Nah, kita harus tahu apa masalah pembaca, apa yang diinginkan mereka, apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan, dan beritahu mereka bahwa kita memiliki solusinya gitu. Jika kita bisa menyentuh frustasi atau ketakutan terbesar pembaca copywriting kita, maka tanpa penawaran tambahan apapun, copywriting kita akan menghasilkan penjualan gitu ya. Oke, kita masuk ke elemen yang kelima ya. Elemen kelima ini adalah alasan. Inilah pesan dari Guru Kayut ya. Jadi gini, kebanyakan orang saat menulis copywriting mereka lupa menyertakan alasan ya. Kenapa produknya harus dibeli sekarang? Produknya sudah bagus, penawaran sudah menarik, kontennya udah keren, tapi tidak ada alasan yang kuat kenapa produk itu harus dibeli tanpa menunda gitu. Sehingga copywritingnya tidak bertenaga, tidak memiliki power, jadi tidak powerful gitu ya, dan tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Nah, tugas kita adalah setelah menjelaskan semuanya, maka yakinkan pembaca copywriting kita untuk melakukan sesuatu ya. Sudah diyakinkan saja ada yang ragu, apalagi jika tidak diyakinkan gitu loh ya kan. Nah, jadi kan kalau kita prospek terus bicara tentang sales marketing, ada calon-calon pembeli ya, customer itu yang sudah diyakinin aja masih ragu mereka itu. Apalagi jika tidak diyakinkan. Nah, meyakinkannya dengan apa? Nah, bisa kita mainkan 3 tips tips yang berikut ini. Yang pertama, pesan dari Guru Kayut, cantumkan testimoni pengguna sebelumnya. Jadi cantumkan testimoni pengguna sebelumnya, karena orang lebih percaya apa kata pengguna produknya dibanding kata penjualnya gitu ya. Nah, yang kedua ya, berikan garansi. Nah, jadi adanya garansi akan mengikis keraguan pembaca iklan yang dibuat oleh ayah, bunda, dan kakak. Karena pada dasarnya orang cenderung mencari rasa aman, apalagi jika mereka harus keluar uang dalam jumlah yang amat besar gitu ya. Jadi tadi berikan testimoni, lalu kasih garansi ya. Lalu kemudian cantumkan batasan. Selama tidak ada batasannya, maka calon pembeli bebas menunda. Karena itu, cantumkanlah hal ini gitu. Jadi cantumkan batasan. Bisa dengan memberikan batasan berupa jumlah produk. Misalkan kuotanya 1000 butir ya. Sisanya tinggal 400 butir atau sisa tinggal 300 butir gitu ya. Atau memberikan batasan waktu transaksi, bahwa kalau sudah sampai tanggal 25 bulan Juli, maka produk ini akan sudah habis dan lain sebagainya ya. Jadi waktu transaksi misalkan sampai besok nih, kesempatan ini hanya bisa diraih sampai dengan besok pukul 10 pagi, atau hanya berlaku pada malam hari ini saja. Nah, hal-hal seperti itu harus diberikan. Jadi berikan testimoni, kasih garansi,
kemudian memberikan batasan ya. Dari ketiga hal tadi di atas tadi ya, pilih salah satu atau gabungkan hal-hal yang cocok dengan bisnis yang dimiliki oleh ayah, bunda, dan kakak. Oke ya. Lalu kemudian setelah alasan, yang keenam adalah call to action atau biasa disingkat dengan CTA ya. Bagian ini bertujuan untuk mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu setelah membaca copywriting kita. Tanpa call to action, maka copywriting kita itu kurang kuat, lemah, dan membuat pembacanya hanya menikmati tulisan kita saja ya. Dari headline sampai dengan alasan bagus, tapi nggak ada call to actionnya ya. Jadi kita kan ingin calon pembeli melakukan apa setelah membaca copywriting kita. Apakah membalas pesan, menghubungi nomor tertentu, menekan link beli gitu ya, mendaftarkan diri, atau apapun. Maka tuliskan ya. Tuliskan misalkan berminat, hubungi nomor ini ya. Ingin membeli produk ini, tekan link di bawah ini dan sebagainya gitu ya. Jadi call to action itu sangat penting dicantumkan dalam setiap pembuatan penyusunan copywriting ya, sehingga kita bisa membuat copywriting yang anti penolakan ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah notabene ya. Notabene alias NB atau catatan yang ditulis di bagian terbawah pada iklan atau copywriting tadi. Fungsi bagian ini untuk meyakinkan lagi pembaca agar segera mengambil keputusan. Perjelas batasannya agar memperkuat alasan kenapa calon pembeli kita harus action. Ya, jadi harus action sekarang tanpa ditunda-tunda lagi, ya. Jadi notabene ini penting, ya. Jadi ini memperkuat alasan ya agar calon pembeli kita harus action sekarang juga, gitu ya. Itulah elemen copywriting yang perlu ayah, bunda, kakak, semuanya yang ada di grup Kapilah Dagang Nusantara. Masukkanlah semua elemen tersebut saat kita menulis atau merancang copywriting atau iklan ya. Jika Kayut sampaikan kembali ya materi tadi ya, maka urutannya kurang lebih begini. Pertama, mulailah dengan headline yang memancing penasaran. Kemudian tuliskan kalimat-kalimat pengantar agar pembaca tidak risih dengan pesan kita. Setelah ayah, bunda, kakak melakukan ini, maka mulai jelaskan detail manfaat produk kita. Lalu cantumkan penawaran yang kuat. Habis itu berikan alasan kenapa produknya harus dibeli sekarang juga ya, bukan nanti-nanti ya. Setelahnya arahkan pembaca untuk melakukan sesuatu dan tutup pesannya dengan catatan untuk meyakinkan pembaca agar segera mengambil keputusan atau istilahnya notabene tadi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya, sahabat Nusantara semuanya, para anggota grup Kapilah Dagang Nusantara ya, bagaimana? Sudah ada gambaran kan? Sekarang ambil pulpen, ambil kertas ya, sambil nunggu materi besok, ayah, bunda, kakak bisa mempelajari ulang materi malam ini ya. Jadi dipelajari ulang agar ayah, bunda, kakak semakin paham urutannya. Tulis tuh urutan-urutan yang Kayuda sebutkan ya. Nah, ada hadiah ya bagi sedulur sahabat Nusantara, anggota Kapilah Dagang Nusantara yang mempost komen ya, ke komen di komen channel YouTube Kayut ya, dengan urutan yang 7 tadi, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, 1 sampai dengan 7. Nanti Kayuda akan undi dan mendapatkan hadiah menarik ya. Ya, jadi siapa nanti yang bisa komen di situ, nanti semuanya akan Kayuda register yang benar-benar, lalu kemudian kita undi, yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Kayut. Oke, hadiahnya menarik. Besok Kayut akan memberikan frasa-frasa yang perlu kita tulis ya, bentuk-bentuk kalimat agar iklan ayah, bunda, kakak semakin membius ya. Membius, pokoknya mantul lah gitu ya. Buat yang bingung apa itu frasa, secara sederhana frasa adalah kalimat dengan susunan tertentu ya. Jadi besok Kayut akan memberikan ayah, bunda, kakak beberapa kalimat, kemudian ayah, bunda, kakak tinggal ganti-ganti saja sesuai kebutuhan iklan ayah, bunda, dan kakak.
Prinsipnya seperti nyontek gitu. Prinsipnya seperti nyontek. Nyontek itu bahasa baiknya duplikat ya. Menduplikasi kebaikan itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh nyontek untuk hal-hal yang nggak baik gitu ya. Nah, Kayut berikan contekannya atau contekan copywritingnya, contekan iklannya. Ayah, bunda, kakak tinggal lanjutkan sesuka hati. Ya, sekarang udahan dulu, Ayudanya capek, mau istirahat gitu ya. Karena hari ini agendanya cukup lumayan padat ya. Sampai ketemu besok malam. Siap dapat kontennya kan besok ya. Kita akan siapkan contekannya besok. Enak dan tinggal pakai aja kalimatnya gitu ya. Nanti tinggal kembangkan sendiri ya. Yang siap dapat contekan silakan sapa salam di kolom komentar ya. Sapa salam di kolom komentar channel YouTube Kayut. Boleh like, boleh subscribe juga gitu ya. Dari Kayuda mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.